Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang substansi genetika. Nah, gambar yang terlihat di layar ini adalah gambar kromosom di mana di dalamnya ini terdapat untai ganda berpilin. Nah, apa sih yang ada di dalam sini? Nanti akan kita bahas di video ini. Nah, sebelumnya silahkan dilihat gambar berikut. Ini merupakan tiga orang kakak perempuan ya. Nah, 3 orang kakak perempuan ini ternyata bersaudara, akan tetapi membawa sifat yang berbeda. Misalnya dari jenis rambutnya. Nah, meskipun tetap ada persamaan antara ketiganya, yaitu misalnya warna kulit, bentuk alis, dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat yang ada di dalam tubuhnya kakak ini diperoleh dari kedua orang tuanya. Seperti halnya kalau kalian di rumah punya saudara, pasti di antara saudara ini ada kemiripan. Nah, karena kalian berasal dari orang tua yang sama, meskipun tetap ada sifat pembedanya. Nah, substansi genetika, apa toh yang dimaksud dengan substansi genetika? Nah, genetika sendiri merupakan ilmu yang mempelajari pewarisan sifat genetik dari orang tua ke anak. Nah, ada seorang ilmuwan yang bernama Gregor Johann Mendel hidupnya pada tahun 1822 sampai dengan 1884. Beliau ini merupakan pencetus hukum hereditas pertama kali, sehingga lebih dikenal dengan sebutan Bapak Genetika. Nah, Mendel berpendapat bahwa sifat-sifat dapat diturunkan dari generasi ke generasi melalui faktor penentu. Nah, dari sinilah kita ketahui substansi genetika ini adalah faktor penentu tersebut. Jadi, substansi genetika merupakan faktor pembawa informasi genetik atau sifat yang diwariskan. Nah, sekarang pertanyaannya, faktor pembawa informasi genetik itu apa saja? Nah, silakan perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di sini ini adalah sel, di mana di dalam sel ini terdapat inti sel. Nah, di dalam inti sel inilah terdapat kromosom, yang apabila diperbesar, maka bentuknya jadinya seperti ini. Nah, ternyata kalau kita lihat kromosom ini kumpulan dari untaian benang. Nah, untaian benang ini coba diuraikan ternyata panjang sekali, bahkan benang ini melilit sebuah bundelan yang warnanya ungu ini. Nah, kalau lilitan benang ini kita perbesar lagi, maka dapatlah terlihat bahwa ternyata lilitan benang ini terdiri atas 2 untai dan berpilin. Nah, kita lihat satu-satu. Di sel manusia, kemudian terdapat inti sel atau nukleus, di dalamnya terdapat kromosom, ini kromosom yang diperbesar, dan untai panjang ini adalah untai DNA. Nah, untai DNA ini terdiri atas penggalan gen, non-gen, gen, non-gen, dan seterusnya. Nah, jadi segini misalnya ini adalah gen. Jarak sedikit kemudian non-gen, gen lagi, dan seterusnya. Kenapa kok sepanjang itu? Karena ini memuat semua sifat yang ada di dalam manusia. Misalnya, gen untuk warna iris mata, gen untuk bentuk alis, gen untuk warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, dan lain sebagainya. Tentunya sangat panjang sekali. Nah, sehingga DNA ini merupakan perpustakaan atau pusat penyimpan informasi dari apa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sementara untuk yang warna ungu ini tadi, bulatan warna ungu ini adalah protein histon. Jadi bayangkan kalau kalian punya rafia yang sangat panjang, untuk memudahkan menggulungnya, maka rafia ini dililitkan pada potongan bambu-bambu kecil. Barulah ketika potongan bambu kecil ini sudah penuh, maka akan dililitkan ke potongan bambu kecil yang lain. Nah, sehingga kumpulannya nanti kalau dijadikan satu, itu merupakan rafia yang terdiri yang melilit beberapa bambu kecil. Nah, ibaratnya seperti itu kalau protein histon. Nah, sekarang kita akan pelajari konsep hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Nih, yang perlu kita ketahui pertama kali, kromosom terletak di dalam inti sel. Nah, kemudian kromosom terdiri atas
untai panjang DNA yang melilit protein histon. Sementara untai panjang DNA terdiri atas penggalan gen dan non-gen. Nah, silakan nanti dibuat jadi satu kalimat. Kita perhatikan gambar kromosom yang ada di bawah ini. Nah, kita pelajari bagian-bagian yang penting saja. Sebenarnya bagian di dalamnya ada lagi. Di sini bagian yang ditunjuk dengan nomor 1 merupakan telomer. Yang kedua adalah sentromer, yang ketiga lengan pendek, dan yang keempat lengan panjang. Susunan kariotip pada manusia di sini terdapat dari nomor 1 sampai dengan nomor 22 ini merupakan autosom atau kromosom tubuh gitu. Jadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu sama kromosom tubuhnya. Sementara yang X dan Y ini merupakan kromosom kelamin. Nah, kromosom kelamin ini nanti akan berbeda. Apabila pada laki-laki, maka kromosom kelaminnya adalah XY. Sementara kalau pada perempuan, kromosom kelaminnya adalah XX. Nah, ini kromosom autosom nomor 1 sampai dengan 22. Kromosom genosom ini X dan Y. Kalau wanita XX, laki-laki XY. Nah, sehingga formula kromosomnya kalau pada wanita itu adalah 22 AA. AA itu artinya adalah autosom yang berpasangan A dan A gitu ya. Nih, ditambah XX. Atau kalau mau diringkas berarti 44A saja. Ya, jadi kalau nulis 44 boleh tapi A-nya 1 kali. Ditambah XX. Sementara pada laki-laki adalah 22 AA ditambah XY atau 44A ditambah XY. Formula kromosom pada sel kelamin. Nah, ini sel kelamin itu memiliki setengah dari kromosomnya manusia. Nah, jadi karena setengah, maka autosomnya sel kelamin itu cuma berpasangan. Jadi misalnya nomor 1 itu cuma 1 aja, nomor 2 ya cuma 1 aja, 3 1 aja gitu seterusnya. Nah, terdiri atas 22 kromosom autosom tunggal dan salah satu dari kromosom kelamin X atau Y. Nah, sel kelamin sendiri ini merupakan ada 2 macam ya. Ada sel kelamin jantan. Nah, karena tadi tidak berpasangan maka 22A ditambah Y atau 22A ditambah X. Kenapa kok ada 2 macam sel kelamin jantan? Karena ingat di sini laki-laki itu kromosom kelaminnya adalah 22AA ditambah XY. Sementara kalau pada betina, ini hanya 22A ditambah X saja, hanya 1 macam. Kenapa? Karena kalau pada wanita di sini 22AA ditambah XX, nggak ada Y-nya. Nah, sehingga sebenarnya nanti kalau di sini sel kelamin betina bertemu dengan sel kelamin jantan, jadinya nanti individunya laki-laki atau perempuan itu bergantung dari sel kelamin jantan yang membuahi. Apabila sel kelamin jantan yang membuahi adalah Y, maka dapatnya nanti XY, sehingga jenis kelaminnya laki-laki. Akan tetapi apabila yang membuahi adalah sel kelamin jantan X, maka XX ini nanti akan dapat perempuan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ya kromosomnya manusia itu sel kelamin dari kromosomnya manusia itu harus setengahnya? Nah, alasannya adalah, coba bayangkan, kalau di sini setengahnya, kalau utuhnya kan gini, 22AA ditambah XX. Di sini jadinya 22A ditambah Y, atau kemudian membuahi 22A ditambah X. Maka nanti didapatkan 22AA ditambah XY. Ini formula kromosomnya tetap, ini laki-laki. Tapi kalau kromosomnya tidak, kromosom kelaminnya tidak dikurangi atau tidak setengahnya, maka nanti utuh, nih 22AA ditambah XY, kemudian membuahi 22AA ditambah XX, maka dapatnya adalah 22AA ditambah XXYY. Nah, formula kromosomnya berubah. Ini kalau terwujud jadi manusia, bisa jadi manusia super, bahaya ini. Tipe kromosom berdasarkan letak sentromer, ini ya. Telosentrik jika sentromernya ini letaknya benar-benar di ujung, jadi hanya terdiri dari 1 lengan. Sementara akrosentrik, sentromernya agak geser ke bawah, terdiri dari 2 lengan, tetapi lengan satunya jauh lebih kecil. Sementara submetasentrik, ini sentromernya agak ke bawah,
terdiri dari 2 lengan. Nah, dan selisih lengannya masih tetap lebih panjang yang satu. Tapi tetap beda sama yang akrosentrik. Nah, yang terakhir metasentrik ini apabila sentromernya letaknya pas di tengah sehingga panjang lengannya sama. Nah, berikutnya untuk gen dan alel. Gen merupakan unit pewaris sifat pada makhluk hidup yang berupa segmen tertentu dari untai panjang DNA. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untai panjang DNA kan terdiri atas gen dan penggalan gen dan non-gen. Nah, misalnya kita punya sel yang ada di mata, maka penggalan gen yang aktif itu hanya gen untuk mata, sementara gen untuk rambut tidak ada di sana. Gitu. Maaf, bukan tidak ada di sana tetapi tidak aktif. Demikian juga apabila ada gen ada sel yang terdapat di bagian rambut, di bagian kulit kepala kita, maka yang aktif hanyalah gen yang berhubungan dengan sifat rambut, kayak gitu. Sementara gen untuk mata di sana tidak aktif. Nah, jadi ini ingat lagi ya, untai panjang DNA terdiri atas gen, penggalan gen, dan non-gen. Nah, kemudian gen ini mengatur berbagai macam karakter fisik dan psikis. Nah, gen memperlihatkan ekspresinya dalam bentuk fenotip. Jadi kalau yang kelihatan itu namanya fenotip. Misalnya bunga mawar warna merah dan warna putih. Warna merah dan putih ini kan bisa kalian lihat pakai mata. Sementara genotip itu adalah gen yang tidak tampak ekspresinya. Misalnya untuk bunga mawar warna merah, ini genotipnya adalah M besar, dan warna putih M kecil. Tentu saja ketika kalian melihat bunga mawar, kalian tidak bisa melihat M besar, dan M kecil. Jadi, misalnya saya kasih bunga warna merah. Nah, genotipnya adalah M besar. Nah, warna merah ini merupakan fenotip. Sementara M besar ini merupakan genotip. Ingat, gen tidak tampak. Kalau fenotip itu tampak. Nah, sekarang untuk gen merupakan menempati suatu tempat atau lokus yang bersesuaian di dalam kromosom homolog. Nah, baca dulu. Kromosom homolog adalah pasangan kromosom yang memiliki kesamaan bentuk, ukuran, jumlah, dan jenis gen yang dikandungnya. Misalnya saya tampakkan kariotip lagi di sini, maka yang dimaksud dengan pasangan kromosom homolog ini adalah pasangan kromosom yang sama bentuknya, ukurannya, jumlah, dan jenis gen yang dikandungnya. Nih, jadi di sini ada berapa pasang kromosom homolog? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nih. Kemudian untuk lokus itu apa toh? Nah, ingat kromosom itu kan terdiri dari 2 kromatid. Nah, kromatid kanan dan kiri. Nah, saya gambarkan dengan lebih mudah. Ini kan sebenarnya bentuknya seperti ini. Ini saya gambarkan kromosom ini punya 2 kromatid. Ini kromatid kanan dan kiri yang ternyata terdiri atas penggalan gen. Penggalan yang pertama A besar, B, C, D, E, dan seterusnya. Penggalan ini disebut dengan gen. A, B, C, D, E, dan seterusnya ini adalah gen. Nah, lokus itu sendiri adalah beberapa penggalan ya, penggalan-penggalan yang ada di dalam kromosom. Jadi misalnya di dalam kromosom ini maka terdapat berapa lokus? Di sini ada 10 lokus, artinya terdapat 10 gen. Tuh. Alel. Nah, sepasang gen yang menempati lokus yang sama. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, gen dominan mengatur munculnya sifat dominan, dilambangkan dengan huruf kapital. Sementara gen resesif mengatur munculnya sifat resesif atau sifat yang kalah, ya, dilambangkan dengan huruf kecil. T besar ini misalnya membawa sifat tinggi dan T kecil membawa sifat rendah. Maka apabila individu dengan genotip T besar, maka dia tinggi. Nah, dari sini kalian
kalau sifat itu kan hanya T besar. Tapi kalau individu, karena individu itu kromosomnya tadi berpasangan, maka di sini adalah kita tulisnya T besar, T besar. T besar, T kecil ini tetap tinggi, dan T kecil tetap ini jadinya muncul sifat rendah. Nah, di beberapa kasus, nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, T besar, T kecil ini munculnya bukan tinggi, tapi sedang. Jadi, sifat combine dari kedua gen. Nah, ini untuk kromosom, alel ini, sepasang gen yang terdapat di lokus yang sama. Nih, jadi di sini ada alel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, alel homozigot merupakan pasangan alel yang terdiri atas gen yang sama. Jadi, bukan gen yang sama, dengan sifat gen yang sama. Kalau yang satunya J besar, satunya juga J besar. Sementara kalau alel heterozigot ini yang satunya J besar, satunya J kecil. Bisa membedakan toh? Nah, alel ganda. Apabila terdapat satu atau lebih alel dalam lokus yang sama, maka disebut dengan alel ganda. Contoh dari alel ganda ini adalah golongan darah. Nah, gen dari golongan darah ini ada dua faktor penentu, yaitu I dan ada A, B, 0. Nah, kalau IA maka ini mengontrol A, aglutinogen A. IB mengontrol munculnya aglutinogen B. Sementara I0 ini mengontrol tidak punya aglutinogen. Sehingga nanti golongan darah A alelnya adalah IA dan IA-I0. Golongan darah B, IB atau IB-I0. Golongan darah AB memiliki ini alelnya IA dan IB. Sementara 0, dua-duanya harus 0 karena ini sifatnya resesif. Nah, itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan mengajukan pertanyaan melalui grup WA.